لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Kita sekarang masuk ke yang berikutnya, yaitu tentang kaum Tsamud ya. Yang Nabi Nuh sudah selesai ya. Sudah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wa mal ladzi arsala ala qaumi Tsamud sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Ya, dan apa yang menjadikan ala qaumi Tsamud sayhah, yaitu teriakan, hatta qata'at qulubuhum fi ajwafihim, sampai hatinya pun terpotong-potong istilahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mematikan kaum Tsamud ini dengan azab yang luar biasa? Ya, yaitu di mana mereka mendengarkan suara yang begitu keras. Ya. Suara yang begitu keras tadi ya menjadikan kaum Tsamud ini, yaitu halilintar yang menggelegar, menjadikan hati mereka itu, yaitu yang dimaksud di sini jantung, ya, menjadi putus. Ya. Dan kemudian apa? Dan kemudian wa matu an akhirihim. Kemudian mereka mati ya sampai enggak tersisa sama sekali, sampai yang terakhir pun semuanya mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 9. Allah mengatakan alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamuda wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Allah katakan, bukankah ya belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu? Siapa dia? Kaumnya Nabi Nuh, kemudian juga 'Ad, kemudian kaum Tsamud dan orang-orang yang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah, karena mereka begitu jauh masanya dari kita. Kalau kita lihat ya, kemudian Allah mengatakan telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti yang nyata. Kemudian mereka menutup tangannya ke mulutnya. Kenapa? Di dalam tafsir disebutkan karena bencinya. Ya, dan berkata sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu perintahkan, menyampaikannya kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar ragu ya, yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepada kami.
Ini yang terjadi. Padahal kaum Tsamud ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita lihat kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa taala kasih mereka kekuatan sampai-sampai batu-batu gunung itu dipotong sama mereka dengan gampangnya, pakai tangan mereka jadi rumah. Allah katakan di dalam surat Al-Fajr ayat 9, wa thamudal ladzina jabu sahra bil wad. Ya. Dan kaum Tsamud yang memotong sahar. Sahar itu batu besar. Ya. Yang dipotong sama mereka apa? Yang ditinggalkan sekarang, ya, itu adalah batu besar, ya, yang mereka potong. Gunung dipotong jadi rumah, gunung dipahat sama mereka jadi rumah. Jadi rumah mereka itu terbuat dari batuan gunung yang begitu besar, ya. Mereka memotong batu-batu besar bil wad. Wad ini adalah lembah, ya, di lembah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang itu kalau sudah ditutup hatinya. Ya, kadang-kadang orang ini kalau Allah Subhanahu wa taala kasih mereka tanda kekuasaan Allah yang paling besar pun, kalau sudah hatinya tertutup, mereka pasti akan meremehkannya. Apa buktinya? Di dalam surat Al-Hijr ayat 14 sampai 15. Allah mengatakan walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum mashhurun. Allah katakan, dan kalau seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari satu pintu-pintu langit, kemudian mereka naik ke atas, apa yang terjadi? Mereka akan mengatakan sesungguhnya pandangan kamilah yang disihir. Manusia kalau sudah ditutup hatinya sama Allah, walaupun dinaikin ke langit gak bakal beriman. Malah dituduh apa? Ini kayaknya mata kita yang kesihir nih kayaknya. Ini gak bener ini katanya. Kebayang gak? Ini efek dari hidayah yang jauh. Maka kalau seorang kemudian mengatakan saya bisa mengubah orang lain, dengan cara apa? Saya tunjukkan kebenaran. Seberapa besar pun, sampai Allah mengatakan secara jelas, seberapa besar pun yang kita tunjuk, yang kita berikan kepada mereka penjelasan tentang kebenaran, walaupun di hati kecil mereka mengatakan ini kayaknya benar, tapi tetap mereka akan menolak. Sampai Allah memberikan gambaran dibukakan pintu langit kemudian naik sekalian ke atas, tetap dalam posisi mereka mengatakan pandangan kami yang disihir. Bayangin. Ya, sungguhnya kami dikaburkan pandangannya. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir karena mereka nggak percaya. Maka dari sini, ya, kita bisa memahami bahwa yang menjadikan seseorang berubah dan tidaknya cuma hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita ini cuma memberikan nasihat, nganterin mereka pelan-pelan untuk menuju ke hidayah. Tapi kalau di dalam diri mereka terjadi penolakan, walaupun yang kita tunjukkan sebuah kebenaran yang disepakati oleh manusia, tetap dalam posisi orang tersebut akan nolak. Kalau Allah nggak ngasih petunjuk, berarti caranya gimana? Nasihati sambil berdoa. Ya, jangan pernah meyakini bahwa kita bisa merubah orang. Dan ini yang sering terjadi dalam pikiran orang. Kadang-kadang nih, seorang mau nikah, pasangannya kurang baik. Apa jawaban orang yang mau nikahin pasangan yang kurang baik tadi? Dia mengatakan, saya akan merubah pasangan saya pelan-pelan. Betul apa enggak? Iya. Ini prinsip yang salah. Prinsip yang salah. Ya, jangan pernah bermain-main dengan bagaimana kita ke manusia bisa merubah. Enggak bisa. Bahkan Rasulullah SAW yang hidup bertahun-tahun, bahkan dari kecil diasuh oleh Abu Thalib, Rasulullah tidak bisa merubah orang yang dicintainya. Padahal Abu Thalib mengakui kebenaran Nabi SAW. Tapi karena hidayah belum masuk ke dalam hatinya, maka tetap Abu Thalib tidak bisa berubah. Makanya Allah mengatakan,
tentang bagaimana seseorang itu harusnya bermuamalah dengan orang lain. Ya, di dalam surat An-Nur Allah jelaskan laki-laki dan perempuan itu cari pasangannya. Contoh nih, bagaimana Allah mengatakan Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah yang akan memberikan mereka ya jalan pasangan sesuai dengan diri mereka, yaitu wanita yang buruk bakal dapat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk bakal dapat wanita yang buruk juga, wanita yang baik dapat laki-laki yang baik. Berarti secara garis besar ketika kita menginginkan keluarga kita baik, caranya gimana? Perbaiki diri sendiri dulu, karena Allah akan memberikan sekitar kita jadi baik, bahkan mendukung kebaikan itu kalau kita mulai prinsipnya memperbaiki diri dulu. Makanya Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Allah nyuruh kita untuk nyelamatin diri sendiri. Allah nyuruh kita untuk memulai melakukan kebaikan diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri, fokuslah sama diri sendiri. Baru kemudian ketika kita sambil mendekatkan diri kepada Allah dengan baik, maka Allah akan kasih keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai menjadi baik sebagai pendukung istiqomah kita dalam ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya, urusan kita sama Allah berantakan, maka Allah buat sekitar kita buruk, walaupun kata-kata kita manis di depannya. Ini jangan sampai, makanya ya, jangan sampai perkara ini dihilangkan dalam hidup kita. Berarti kalau saya kepingin, kadang-kadang banyak konsultasi yang masuk mengatakan, bagaimana Ustadz pasangan saya kok buruk, kenapa kalau keluarga saya kok seperti ini, padahal saya sudah ngasih tahu. Pertanyaannya baliknya adalah, sudahkah engkau memperbaiki urusanmu sama Allah atau belum? Begitu ditanya balik sistem itu, maka kemudian orang ini terdiam, seakan-akan ada hal yang dia lupakan, padahal itu yang paling penting dan yang paling utama. Oh, berarti harus memperbaiki diri dulu. Ya iya, karena Allah akan kasih kita kemudahan hidup ketika kita mulai memperhatikan urusan Allah dengan baik. Karena ketika seseorang mulai taat sama Allah, akan muncul yang namanya sifat husnudon. Jelas, husnudon ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, husnudon seseorang akan menghantarkan apa? Menghantarkan dorongan ibadah dan menghantarkan dia dalam melakukan ketaatan. Tapi sebaliknya, suudon itu akan menghantarkan dia untuk menjadi orang yang malas dalam beribadah dan menghantarkan dia kepada kemaksiatan. Makanya prinsipnya ini yang kita harus pahami dengan baik. Makanya dikatakan oleh Ibnu Zaid Al-Qarawani ya, bahwa keimanan yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi naqsiha. Keimanan itu berjalan seiring dengan berjalannya amal saleh. Bertambahnya amal saleh akan menaikkan keimanan. Karena semakin kita taat, semakin kita akan berbaik sangka sama Allah. Itu hasilnya. Jelas, semakin kita maksiat, semakin kita akan buruk sangka sama Allah. Sudah. Ya, intinya di situ. Tapi dan juga seiring dengan jalannya prinsip ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap hamba sesuai dengan prasangkanya. Sedangkan prasangka itu terbangun sesuai dengan apa? Ketaatan atau kemaksiatan. Ya. Sama. Kaum-kaum terdahulu, kenapa mereka tidak menerima dan mereka jauh dari hidayah? Karena mereka bermaksiat, sehingga muncul suudon. Suudonnya sampai membuat mereka, kami nggak percaya. Sampai suudonnya membuat mereka mengatakan kami ini kena sihir. Bayangin itu, dinaikin ke langit sama Allah, istilahnya kata mereka bukannya tambah subhanallah ya, tambah yakin sama Allah, tambah ngomong apa? Kami kena sihir. Itu prinsipnya. Makanya kadang-kadang kita kalau habis maksiat, coba kemudian sholat, kira-kira
Sholat kita akan apakah membuat kita semakin tenang atau justru membuat kita masalah itu semakin ngelihat buruk atau baik hidup kita? Semakin kelihatan buruk masalahnya. Contoh nih, seorang suami habis berantem sama istrinya. Kemudian datang, saya tak sholat dulu. Begitu sholat, bukannya kemudian tambah mengatakan ya Allah tolong saya, tapi apa? Jangan-jangan istri saya memang mau kurang ajar sama saya. Di sholat bayangin antum. Jangan-jangan istri saya memang sudah merencanakan, sudah mulai benci sama saya. Wah, pikiran macam-macam. Padahal lagi sholat ngadep Allah. Karena sholatnya terbangun dari kemaksiatan. Persis. Jadi jangan pernah mengatakan, selama ini kita mengatakan, kenapa orang sholat tapi kok masih maksiat? Ya iya, karena ibadah itu tidak bisa menjadikan orang pasti akan menjadi baik kalau dia tidak membangun dengan kebaikan. Makanya prinsip ibadah ini harus dibangun dengan benar dulu. Kalau prinsipnya dibangun dengan benar, maka ibadah itu akan menjadikan seseorang tambah baik, paham? Tapi kalau ibadah kita mau mengawali ibadah dengan kemaksiatan, maka Allah akan buat ibadahnya jadi rusak, sehingga hasil orang tersebut semakin rusak. Jelas ya? Ini cara memahami kenapa sampai orang terdahulu tertutup hatinya. Nah, kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Saleh sampai kaum Tsamud itu. Apakah Nabi Saleh nggak punya usaha? Nabi Saleh itu berusaha untuk mendakwahi mereka. Metode dakwah Nabi Saleh saya jelasin. Ada beberapa hal. Satu, Nabi Saleh itu mengingatkan mereka tentang kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ini metodenya. Apa dalilnya? Surat Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Allah katakan dia telah menciptakan kamu dari tanah. Paham ya? Dari bumi ini maksudnya dari tanah. Kemudian dan menjadikanmu, ya, apa itu? Wasta'marakum fiha. Engkau menjadikanmu memakmurkanmu istilahnya, membuat kamu di atas muka bumi ini makmur dalam artian apa? Mereka mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak sampai Allah jadikan kaum Tsamud bisa membuat rumah di bawah gunung. Kalau kita zaman sekarang buat rumah di gunung batu pakai apa? Dinamit kan. Mereka nggak pakai dinamit, pakai tangan, saking kuatnya. Dan mereka itu tinggi-tinggi, badannya gede-gede, ya. Kemudian Nabi Saleh setelah ngasih tahu, ngingetin tentang nikmat Allah, perintahnya apa? Maka memintalah kalian ampun kepadanya, kemudian bertobatlah. Dari sini kita bisa pahami, ketika seseorang jauh dari Allah, untuk bisa kembali mendapatkan petunjuk dan menikmati rahmat Allah, ada satu jalan yang dia harus lakukan pertama kali. Ngapain? Tobat dan juga istighfar. Itu hal yang mutlak. Kalau seorang belum menyelesaikan dosanya dengan tobat dan istighfar, Allah nggak akan pernah memberikan dia apa? Rahmatnya. Nggak mungkin, mustahil. Makanya perintah Nabi Saleh kepada kaumnya pertama kali adalah taubat dan istighfar. Dan ini perintah para nabi sebenarnya. Ya. Allah mengatakan apa? Wallahu ya'idukum minhu. Allah SWT mengatakan wallahu asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Bahwa setan itu, ya, menakut-nakutkan kalian dengan kemiskinan dan dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kalian apa? Ampunan dan keutamaan. Jadi untuk mendapatkan keutamaan Allah, kita harus menuju kepada ampunan. Makanya Allah katakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah katakan, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, yang surganya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga
Nabi Soleh kemudian mengatakan apa? Nabi Soleh mengatakan inna rabbi qaribum mujib. Kata Nabi Soleh, sesungguhnya Tuhanku itu sangat dekat. Sangat dekat apa? Rahmatnya. Setelah seseorang meminta ampun dan istighfar kepada Allah, baru Allah kasih rahmatnya. Kemudian lagi memperkenankan doa hambanya, dan Allah akan jawab doa hambanya di balik apa? Istighfar dan taubat. Jelas? Berarti kalau kita belum bertobat dan istighfar, doa kita diterima nggak? Diterima nggak kira-kira? Ditolak. Di antara penyebab tertolaknya doa adalah kemaksiatan. Mutlak. Kemudian juga Nabi Soleh ngingetin ya tentang kaum sebelumnya. Kaum sebelum Tsamud kaum apa? Kaum apa? Kaum sebelum Tsamud. Kaum Ad. Mereka tahu kaum Ad itu diadab. Jadi subhanallah, di zaman Nabi Soleh ini orang-orang itu tahu kejadian sebelumnya. Bayangin, Allah sudah memberikan peringatan mereka tentang kaum sebelumnya, tapi namanya orang jauh dari hidayah, mau ngeliat, mau nginget adab dan tahu bekasnya, tetap gak gerak. Ngerinya di situ. Makanya kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 74, perhatikan, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Allah katakan, dan ingat ketika Tuhan menjadikanmu pemimpin-pemimpin di atas muka bumi, artinya yang berkuasa. Setelah kaum Ad, Nabi Soleh mengingatkan tentang kaum Ad. Ya, yang dimana yang memimpin kaum Ad siapa? Nabinya Hud. Jadi kejadiannya pertama kali Ad dulu. Habis Ad dihancurin sama Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan setelahnya ada kaum namanya kaum Tsamud. Yang dimana kaum Tsamud ini ya nabinya adalah Nabi Saleh. Yang dimana letaknya mereka? Desanya mereka itu antara Mekah sama Madinah, kemudian keluar ke daerah Al-Ula sana. Nanti ada namanya Madain Saleh. Itu tempat diadabnya mereka di situ. Tapi Madain Saleh ini perlu digarisbawahi ya, Bapak Ibu. Kenapa? Orang sering suka suudzon dan salah prasangka dengan mengatakan tempat adab kok dijadiin wisata. Betul apa enggak? Yang dijadiin tempat wisata itu bukan tempat adabnya Nabi Soleh. Ada tempat yang diadab yang enggak boleh dilewati, dan itu sudah diblokade, tidak boleh. Dari awal enggak dijadiin. Yang dibuat ini ada daerah namanya Al-Ula. Al-Ula itu sisi satunya lagi. Bukan tempat yang diadab. Mereka diadab di tempat tersendiri. Jelas. Tapi yang dibangun itu banyak di sisi satunya sana. Nah, yang didatengin ini sisi satunya, bukan sisi yang diadab. Kalau yang diadab memang nggak boleh didatengin. Dan itu sudah jadi garis larangan memang sama pemerintah Saudi. Karena sering muncul fitnah kayak gini. Wisata ke tempat adab. Nah, untuk bilang dalik. Orang kalau ketika berbicara masalah ini mereka harus tabayun dulu. Ya. Makanya di Saudi ini daerah Al-Ula itu bukan di tempat yang diadab. Makanya sisi sebelah sananya lagi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Nabi Soleh ngasih tahu mereka. Yang pertama mereka itu Allah jadikan penguasa di atas muka bumi setelah kaum Ad yang diadab. Berarti mereka harusnya belajar dari apa? Kaum yang diadab, betul? Karena kasus kemaksiatannya sama, gitu loh. Makanya sampai Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, orang zaman sekarang itu ketika maksiat pakai pakaian orang dulu. Paham ya? Maksiatnya sama tapi generasinya beda. Istilah kita berarti pakai warisan. Warisan jelek. Karena warisan ini ada dua jenis. Ada warisan baik, ada warisan buruk. Yang dipakai orang-orang zaman sekarang adalah kemaksiatan yang sudah pernah dilakukan. Makanya istilahnya mereka mewarisi pakaian.
diistilahkan kayak gitu, karena kayak orang lepas pakai. Sama, orang melakukan ketaatan itu seperti pakai pakaian keimanan, betul nggak? Allah mengatakan walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan itulah yang kebaikan. Allah sebutkan ketakwaan adalah pakaian. Sama, kemaksiatan juga pakaian. Makanya diistilahkan orang sekarang maksiat kayak model pakai pakaian orang dulu. Pakaiannya udah pakaian lama. Yang dipakai mereka cuma ngulang doang, dan Allah juga akan ngulangi adabnya. Makanya jangan heran ketika kita ngelihat ada gempa bumi, longsor dan sebagainya. Memangnya kaum terdahulu nggak digituin sama Allah? Sama. Terus kemudian kita lihat bagaimana ya kaumnya Nabi Lut. Nah, sama Allah diapain? Ditenggelamin kan? Ditimpakan kan? Dikubur dalam tanah. Sama. Terjadi nggak sekarang orang dikubur dalam tanah sama Allah? Dibukain tiba-tiba masuk ke dalam. Terjadi. Jadi adab itu berulang dengan kemaksiatan yang berulang. Itu prinsipnya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini ya, mereka ya dan memberikan tempat bagimu di bumi, kemudian kamu jadikan istana-istana di atas tanah yang datar. Kemudian engkau pahat gunung-gunung jadi rumah. Makanya saya bilang tadi, kaum Tsamud itu punya kekuatan, dia bisa memahat gunung jadi rumah. Allah katakan apa? Wa tanhitunal jibala buyuta. Kalian memahat. Ya, nahatayan itu tuh mahat. Kemudian juga Allah mengingatkan dengan mengatakan, kata Nabi Saleh, ingatlah nikmat-nikmat Allah, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, Nabi Saleh juga mengingatkan, para nabi ini sistemnya sama, ngingetin nikmat sama ngingetin apa? Ngingetin tentang peringatan, adab. Dalam memberikan peringatan, yang kedua terbagi menjadi beberapa hal. Satu, ya, mengingatkan mereka akan adab para pendosa. Dengan cara apa? Di dalam surat Al-A'raf tadi ayat 74, di awal Allah mengatakan wadkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Dan ingatlah ketika Tuhan menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'ad. Artinya apa? Mereka itu dikasih tahu, di dalam tafsir dikatakan, maka janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi sebagaimana apa? Nenek moyang mereka, yaitu kaum 'ad. Ini karena generasi setelahnya. Makanya disebut nenek moyang, dan ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, kemudian yang kedua, mengingatkan bahwa kenikmatan yang mereka rasakan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi bencana kalau tidak bertakwa. Makanya Bapak Ibu, ya, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah, kita ini harusnya sadar, harta yang kita kumpulkan kalau kita tidak manfaatkan di jalan Allah, Allah akan jadikan harta itu adab. Sama kayak kaum-kaum terdahulu diberikan kenikmatan kemudian diganti dengan adab. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 152. Ya, dikatakan kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaum Tsamud mendustakan rasul-rasul? Yang ditemuin sama kaum Tsamud nabinya berapa? Rasulnya 1, 2, 3, 4. Kan kaum Tsamud mendustakan rasul-rasul, berarti yang didustakan banyak apa satu? Banyak. Sedangkan yang ditemuin sama kaum Tsamud itu rasulnya Allah itu satu apa banyak? Kenapa Allah katakan rasul-rasul? Allah mengatakan kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para
Rasul? Ada yang tahu jawabannya? Ibu-ibu ada yang tahu? Ini berlaku buat kita juga. Syariatnya sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Persis, karena dasaran syariatnya sama. Artinya ketika kita mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul. Itu hukumannya. Makanya yang dibunuh sama Bani Israel berapa nabi? Di generasinya, per generasi. Hah? Satu. Tapi kenapa mereka Allah mengatakan yaqtulunal anbiya? Dikatakan mereka itu membunuh para nabi. Karena nabi yang mereka bunuh sama dengan membunuh banyak nabi. Makanya mereka seakan-akan membunuh banyak nabi. Jelas? Sama ketika mereka mendustakan satu rasul sama dengan mereka mendustakan semua rasul. Allah katakan wa man qatalan nasa faka'annama qatalan wa man Allah SWT mengatakan barang siapa yang membunuh faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Allah katakan barang siapa yang membunuh maka dia seakan-akan membunuh semua manusia. Barang siapa yang menghidupkan maka dia seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kehormatan orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, kehormatan orang mukmin lebih utama dan lebih besar daripada kehormatannya Ka'bah. Satu orang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan masalah ini. Apalagi kemudian para nabi. Paham di sini? Oke. Kemudian dikatakan, "Id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun." Ketika saudara mereka Saleh, padahal Nabi Saleh ini merupakan nabi mereka, rasul mereka, ya. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, bukankah mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ya, yang amin, ya, kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taati. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kepada kalian upah. Akan tapi apa? Upahku itu, ya, tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Artinya para nabi itu ketika berdakwah mereka tidak mengambil upah. Makanya ini juga isyarat bagi setiap orang yang berdakwah, nggak boleh mereka minta mengatakan kasih saya segini. Itu haram. Ya, meminta upah karena dakwah ini merupakan kewajiban setiap muslim. Apa dalilnya? Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bil haq ini adalah berdakwah, saling menasihati dalam kebenaran. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini menunjukkan adalah dakwah. Kemudian Allah mengatakan atau tulaquna fima hahuna amin fima hahuna aminin. Maka kemudian dikatakan, adakah engkau akan ditinggalkan di sini di negeri ini dengan aman? Fi jannati wa uyun, ya, di dalam kebun-kebun serta mata air. Wa zuru'i wa nahlin tal'uha hadim. Ya, kemudian Allah juga mengatakan dan tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Kemudian Allah mengatakan juga wa tanhitunal minal jibali buyutan farihin. Kalian memahat, ya, sebagian dari gunung-gunung untuk menjadikan rumah-rumah dengan rajin. Fattaqullaha wa ati'un. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dan juga taati Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepadaku. Kemudian wala tuti'u amral mufsidi musrifin. Dan jangan engkau taati perintah orang-orang yang melampaui batas.
alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yang mereka membuat kerusakan di atas muka bumi dan mereka tidak melakukan perbaikan. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Saleh mengingatkan tidak selamanya yang mereka nikmati itu akan menjadi kenikmatan terus, bisa jadi bencana kalau mereka melewati batas alias mengikuti orang-orang yang bermaksiat. Jelas? Nah, sekarang sikapnya apa? Habis didakwahi, ini efek dari ditutupnya hidayah. Hati-hati. Yang pertama, sikapnya mereka itu menolak Nabi Soleh dengan beberapa cara. Satu, menuduh Nabi Soleh dengan tuduhan yang buruk. Yaitu apa? Menuduh Nabi Soleh seakan-akan Nabi Soleh kena sihir. Padahal Nabi Soleh ini dari keluarga terhormat. Mereka tahu keluarga Nabi Soleh siapa, tapi mereka tidak menerima Nabi Soleh. Jelas? Sampai dikatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153, innama anta minal musahhirin, sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Sekarang pertanyaannya, terjadi nggak zaman sekarang? Ketika orang dituduh kayak gini, jangan jauh-jauh lah. Banyak viral-viral yang sekarang, ketika orang menyampaikan dan nasihat itu sebenarnya kalau mereka nggak benci sama orangnya, maka mereka mengatakan nasihat itu benar atau salah. Mereka akan yakin mengatakan ini benar. Tapi karena benci sama orangnya, apapun yang dikeluarkan dari lisan orang yang benar akan tetap dituduh dengan salah. Betul nggak? Walaupun yang dinasihati tentang birrul walidain, ya, walaupun yang dinasihati bagaimana menjaga ketaatan kepada Allah, yang dimana mereka semua sepakat itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi karena mereka sudah benci sama yang menyampaikan, maka akan keluar tuduhan berbagai macam, pemecah belah lah, ya, tuduhan kemudian seseorang bahwa orang ini adalah orang yang menjadi tempat fitnah dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Berarti kalau orang ditutup hatinya, apapun yang disampaikan oleh orang tersebut, maka mereka akan membenci orangnya, sehingga akan menutup semua perkataan yang benar. Jelas. Dan ini bukan istilahnya sekarang ini cuman pengulangan aja. Orang kadang mengatakan, Ustaz, kok bisa sih terjadi orang kayak gitu? Memangnya kaum dulu gak kayak gitu? Kaum dulu sudah duluan. Kita ini cuman pengulangan aja. Dan efeknya apa? Orang ketika menolak kebenaran dengan membenci kebenaran tersebut yang muncul dari orang yang mereka benci luar biasa, ya, karena kena doktrin istilahnya, maka ini akan menjadikan mereka akan jauh dari semua kebenaran. Akhirnya apa? Kira-kira agama yang mereka pegang mengikuti hawa nafsu atau mengikuti ketaatan? Persis, selesai. Jadi jangan pernah heran mengatakan, loh kok bisa katanya orang itu ngaji tapi kok malah kayak gini? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini malah dijadikan sebagai sebuah tuntunan, seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran. Terjadi nggak sekarang? Banyak. Kita nggak perlu detailin. Ya, ini efeknya. Kemudian juga Nabi Soleh disebut sebagai pembohong. Padahal Nabi Soleh nggak pernah bohong sama mereka. Sama, zaman sekarang juga terjadi. Orang menyampaikan kebenaran disebut sebagai apa? Pendusta. Itu semua omongannya dusta semua. Ya, belum didengerin sudah langsung ngejudge. Sudah terulang dulu juga sama. Ya, Rasulullah disebut sebagai penyihir gak? Iya. Rasulullah juga disebut sebagai pembohong gak? Iya. Istilahnya kejadiannya berulang sampai kapanpun. Sekali orang menolak, ya, petunjuk, sekali orang menolak Quran dan Sunnah, maka mereka akan menolak semua kebenaran. Sampai dikatakan apa? Allah mengatakan di dalam surat Al-Qamar ayat 25 sampai 26, "Aulqiyadz dzikru 'alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir." Dikatakan, ya,
kaum Tsamud berkata, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya? Di antara kita sesungguhnya Saleh itu seorang yang sangat pendusta, kemudian dikatakan apa? Asyir. Asyir ini apa? Sombong. Bayangin, Nabi Saleh nggak pernah sombong padahal. Kenapa Nabi Saleh dituduh sombong? Karena Nabi Saleh nggak mau ngikutin apa? Kebiasaan mereka. Coba sekarang gini, orang kita kumpul nih, ya, orang-orang pada maksiat, jelas. Paham di sini? Kemudian tiba-tiba ada satu orang yang nggak mau bermaksiat. Kata orang-orang yang pada bermaksiat ngomongnya apa? Ngomongnya apa? Sombong. Ini orang sombong nih. Sok suci. Itu sudah tuduhan lama. Sekarang cuman ngulangin doang. Karena apa? Makanya di sini kenapa kita tidak bisa kumpul sama orang buruk? Bukan karena kita orang-orang yang eksklusif, tidak. Justru ketika kita kumpul sama orang buruk, kita akan dituduh dengan tuduhan yang begitu banyak. Karena orang buruk kepingin bersama dengan orang buruk juga. Ketika salah satu menjadi orang yang baik, mereka akan menjadi orang-orang yang begitu apa? Anti. Dan ini sudah realita. Saya kasih contoh, jangan jauh-jauh lah. Ya, pas ibu-ibu lagi kumpul, tiba-tiba pada gosip. Jelas? Ya, sudah nih. Salah satu nyeletuk mengatakan, kita kalau lagi kayak gini tiba-tiba salah satu di antara kita mati gimana? Kira-kira itu kumpulan pada benci nggak? Dia ngomongin kayak gitu. Siapa yang dibenci? Yang ngomong. Ngingetin. Dia cuma ngomong aja, simpel kan? Jangan ngomong kayak gitu. Ini nggak, ini namanya nggak ngerusak acara. Mendingan keluar aja lah. Lagi asik-asik. Kenapa? Karena mereka ketika dikatakan kebaikan di tengah orang bermaksiat, maka akan muncul kebencian yang besar. Seakan-akan kata-kata kebaikan itu merusak kemaksiatan mereka. Padahal ngomongnya cuman kalau mati gimana? Kan simpel kan? Berarti kalau mereka melakukan ketaatan, contoh di tengah majelis kayak gini, tiba-tiba salah satu nyeletuk, kita kalau lagi kajian kayak gini, salah satu mati gimana? Yang lainnya respon negatif atau positif? Nah, lagi kajian positif. Oh, alhamdulillah. Malah itu namanya husnul khotimah, saling dukung karena ketaatan. Tapi begitu di tengah kemaksiatan yang terjadi dan mereka sedang bermaksiat, kemudian muncul kata-kata kebaikan, maka mereka akan benci sama dengan kata-kata itu. Ini prinsipnya. Makanya Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu. Bukan karena kita harus kemudian berarti nggak bisa bergaul sama sembarangan. Karena kita itu harus pilih-pilih. Karena ketika kita melakukan ketaatan di tengah keburukan, kita akan menjadi orang yang sangat dibenci. Sama para nabi itu jadi orang yang sangat dibenci karena kata-katanya kebaikan sebenarnya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu yang mereka geluti. Sama juga kita kalau lagi kajian nih, ya, lagi tengah-tengah kajian, ya, tiba-tiba muncul salah satu maksiat, ya, dengan kerasnya dua orang di belakang gunjingin orang. Jengkel nggak kira-kira? Lagi kajian gosip katanya gitu. Ini yang terjadi, ya. Makanya kenapa para nabi kena tuduhan buruk? Karena yang dihadapi orang-orang yang buruk, yang mereka berharap yang jadi panutannya juga buruk. Makanya kita ketika deketin Allah jangan ngikutin orang-orang buruk, yang dimana mereka tetap akan benci sama kita. Berarti diistilahkan sebaik apapun kita, ketika di tengah orang yang buruk jangan pernah berharap kita bisa dipandang dengan baik. Karena pada dasarnya kita sedang tidak sejalan sama mereka. Jelas? Satu-satunya cara adalah memberikan nasihat sambil berdoa sama Allah supaya mereka dibukakan hatinya. Makanya Nabi Soleh apa yang dilakukan? Berdoa sama Allah Azza wa Jalla supaya kaumnya berubah. Tapi sekali lagi, yang berhak untuk menentukan dapat hidayah dan tidaknya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama di dalam tafsir tentang ayat ini mengatakan bahwa kaum Tsamud hasad sama Nabi Soleh. Kenapa? Karena wahyunya bukan diturunkan kepada mereka,
Tapi kenapa kepada Nabi Soleh? Ya, ini yang terjadi. Akhirnya mereka menolak kebenaran. Nah, contoh hasad siapa? Iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis apa yang terjadi? Hasad. Betul apa enggak? Kenapa kok yang disuruh untuk bersujud bukan sujud kepada iblis, kok kepada Nabi Adam? Betul? Ini yang terjadi. Makanya hasad inilah yang mengerikan luar biasa. Kemudian yang kedua, sistemnya mereka adalah mengejek Nabi Soleh. Dalam surat Hud ayat 62, kaum Tsamud mengatakan apa? Ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, sesungguhnya kamu adalah ya seseorang di antara kami yang diharapkan menjadi pemimpin sebelum ini. Mereka itu sambil ngecek, dulu itu kita berharap engkau jadi pemimpin. Seakan-akan dia. Kenapa? Mereka mengatakan itu ya supaya Nabi Saleh ini tidak melarang mereka kesyirikan. Bayangin. Sampai disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Soleh adalah orang yang baik yang pantas dijadikan pemimpin. Tetapi ketika Nabi Soleh melarang mereka melakukan kesyirikan, maka Nabi Soleh di mata mereka menjadi orang yang sangat hina, yang gak pantas jadi pemimpin. Bayangin. Karena Nabi Soleh itu akhlaknya terkenal di tengah kaumnya. Sebelum menyampaikan sama, Rasulullah sama juga gak? Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Waraqah ibn Naufal, pamannya Khadijah, ya, kata pamannya Khadijah apa? Engkau akan dikeluarkan oleh kaummu. Kalau engkau dikeluarkan oleh kaummu, aku akan membela engkau ketika aku masih hidup. Kemudian Rasulullah dengan terheran-heran dengan mengatakan amukhriji ya qaumi, karena di saat itu kaumnya lagi cinta-cintanya sama Nabi SAW. Kata Rasulullah, apakah kaumku bakal mengeluarkanku? Dengan terheran-heran. Kenapa Waraqah ibn Naufal mengatakan masalah ini? Karena Waraqah ibn Naufal itu mengatakan terjadi sama nabi-nabi sebelumnya. Jadi setiap penyampai kebaikan pasti dijadikan orang yang dibenci dan pasti diejek. Sudah. Diejek sama siapa? Sama musuhnya, yang mereka dirinya ditutupin oleh hawa nafsu. Sama kita ini kalau lagi kumpul sama orang-orang, ya, kemudian tiba-tiba saya tinggal dulu ya, saya mau sholat dulu di masjid. Kira-kira apa munculnya? Ucapan bukan yang keluar, bukan ucapan apa? Wah, masya Allah antum ini, masya Allah. Tapi apa? So alim, so suci, itu yang terjadi. Jadi sistemnya sama. Jadi kita harus paham tentang masalah ini, jangan pernah mengeluh. Bahkan di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir disebutkan mereka berharap Nabi Soleh menjadi pemimpin sebelumnya, ya, menjaga kabilah mereka dan memperjuangkan Tuhan-Tuhan mereka sebelumnya. Begitu Nabi Soleh mendakwahinya, maka harapan mereka menjadi hilang. Ya. Yang ketiga, nah ini yang terjadi, yang sering. Kenapa mereka menolak? Karena mereka berpegang dengan tradisi nenek moyang, yang menjadikan seseorang menolak karena yang dilakukan adalah kebiasaan orang terdahulu. Ini juga sudah lama. Makanya hati-hati dengan tradisi jadi agama. Karena kaum-kaum terdahulu menolak para nabi, padahal nabi itu dilihat sebagai seorang yang benar, contoh baik. Mereka ngakuin banget. Ya, Allah jadikan para nabi ini dijaga akhlaknya. Supaya apa? Mereka mencontoh sosok yang mereka kagumi karena akhlak. Rasulullah SAW terkenal dengan apa? Akhlaknya. Para nabi sebelumnya terkenal dengan akhlaknya. Sampai para ulama menjelaskan Allah jaga mereka akhlaknya, supaya mereka mendakwahi dengan contoh yang benar secara praktek. Paham di sini? Tapi apa yang terjadi? Karena mengikuti tradisi nenek moyang, maka mereka pun menolak.
Sebagaimana Nabi surat Hud ayat 62. Allah mengatakan apa? Atanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mengapa engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Istilahnya dalam bahasa gampangnya nenek moyang. Itu bahasa Indonesianya. Mereka mengatakan bapak-bapak kami. Kenapa disebut dengan bapak-bapak kami? Ini isyarat tentang bapaknya lagi. Artinya nenek-neneknya yang lama. Ya. Dan kebiasaan ibadah ini yang mereka lakukan dalam bentuk kesyirikan itu sudah menjadi tradisi. Ya. Kemudian apa? Kata mereka, sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Di dalam tafsir disebutkan ya tentang permasalahan ini bahwa Nabi Saleh setelah menasihati mereka dan mengingatkan mereka tentang kenikmatan Allah, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini mereka benar-benar lemahkan. Ya, bahkan tahu nggak siapa pengikut para nabi pertama kali? Orang kaya atau miskin? Persis. Kenapa orang kaya lebih susah daripada orang miskin? Saya mau tanya nih, coba renungin, Bapak, ya ibu-ibu renungin, kenapa orang kaya dikasih tahu lebih susah daripada orang miskin? Hah? Oke, kenapa? Karena orang miskin biasa susah. Betul enggak? Karena biasa susah, biasanya orang miskin suka cari jalan keluar, sensitif. Susah terus gimana ya supaya senang. Begitu dikasih tahu mereka coba ternyata bahagia, maka mereka pun pegang. Tapi kalau orang kaya biasa enak, karena ngerasa dapat enak, dikasih tahu yang lebih enak mereka nggak mau. Sudah enak, ngapain cari solusi? Sama antara ya orang putus asa sama orang yang bangga diri sama. Orang yang putus asa itu kenapa dikasih tahu nggak mau? Karena sudah putus asa. Sedangkan orang yang bangga diri kenapa dikasih tahu nggak mau? Karena mereka sudah ngerasa sudah punya kenikmatan. Paham? Kayak gitu modelnya. Jadi orang yang kaya ini makanya ya orang yang kaya ini lebih gampang terjumus ke dalam kemaksiatan dan nggak sadar karena ngerasa hidupnya sudah nyaman. Ini yang bahaya. Makanya Allah kasih kita hidayah di saat kapan? Pas lagi Allah kasih nikmat apa pas lagi Allah kasih musibah? Persis pas Allah lagi kasih musibah. Di saat itu kita posisi, bahkan ibu-ibu pegang ini baik-baik. Seorang anak akan semakin dekat dan mengenal Allah kalau mereka Allah kasih masalah tanpa ada solusi. Orang tuanya nggak bisa nolong, teman-temannya nggak bisa nolong. Itu adalah pendewasaan manusia. Tapi kalau mulai orang tuanya mengatakan tenang nak, nanti ibu bantuin, itu nggak bakal dikenal sama Allah dengan baik. Nggak akan. Kenapa? Karena masih ngerasa ada orang yang bisa nolong dia. Begitu nggak ada yang bisa nolong sama sekali, makanya harusnya orang tua itu mendewasakan anak. Jangan gampang nolong anak di saat mereka salah. Disebutkan Rasulullah itu nasihati orang yang terbaik pas mereka salah. Di antara bentuk nasihat, karena nasihat itu, pegang ini baik-baik, nasihat itu ada tiga kondisi. Silahkan nasihatin orang di tiga ini. Kalau di tiga ini kita nasihatin, maka mereka akan benar-benar mudah menerima nasihat. Satu, Rasulullah menasihati seseorang, terutama seorang anak, pada waktu mereka sedang berbuat salah. Kenapa? Di saat berbuat salah inilah kemudian hati mereka kacau kan. Keluar nasihat itulah yang mereka akan berusaha untuk lakukan untuk mengembalikan kondisi mereka. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana anaknya Ummu Salamah.
Anaknya Ummu Salamah ini, ya, ketika makannya nggak karuan sembarangan, jadi nyomot tengah, nyomot pinggir makanan tuh, ya, dikatakan kuntu tati syufi sahfah, aku dulu makan sembarangan di nampan. Kemudian Rasulullah SAW, aku waktu itu di bawah didikan Nabi SAW. Setelah Abu Salamah meninggal, tentunya anaknya Ummu Salamah di bawah didikannya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak, lagi salah tuh dinasihati, gini coba perhatikan istilahnya gitu, baca bismillah, wa kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di hadapanmu dulu. Tahu kata ini anaknya Ummu Salamah, famazala tilka ti'mati ba'du, semenjak itu cara makanku kayak gitu, sebagaimana dinasihatkan Rasulullah SAW. Jadi waktu orang lagi salah-salahnya, itu kalau dinasihatin mereka akan dengerin, karena mereka lagi di posisi yang salah sehingga membuat mereka nggak nyaman. Paham? Yang kedua, menasihati pada waktu sakit. Makanya yang suka jenguk orang sakit jangan asal ngomong. Kenapa? Karena kalau orang sakit ini kalau lagi lemah, begitu diomongin ditangkap nggak sama dia, jelek baik ditangkap semua. Karena pikirannya lagi apa? Lagi bisa tenang nggak dia? Atau kalut? Orang sakit kalut. Nah, kenapa kita nggak boleh berteman sama orang buruk? Ya karena itu. Kalau yang pas lagi jenguk kita orang buruk gimana? Datang kemudian, antum ini kurang piknik katanya. Lagi sakit diomongin kurang piknik katanya. Habis ini piknik yang jauh katanya. La haula wala quwwata illa billah. Bukannya disuruh tambah bertobat sama Allah gara-gara kemaksiatan, malah disuruh piknik. Nah, gini kalau kita kemudian kumpulnya sama orang buruk. Tapi kalau sama orang baik, enggak. Kita dinasihati bahwa sesungguhnya sakit itu ngerontokin dosa. Kenapa? Tidaklah musibah datang kecuali karena kesalahan kita. Coba kita mulai sekarang mendekatkan diri kepada Allah. Lah enak kan? Antum ini jangan sedih kalau kemudian enggak ada yang jenguk. Kenapa? Istighfar sama Allah itu buat hati jadi senang. Enggak perlu ada yang jenguk, antum bisa lebih bahagia daripada orang yang jenguk. Enak kan? Enak. Ini sistemnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, cara menasihati orang pada waktu safar. Orang lagi safar itu dikatakan as-safar kita atau minal adab, potongan dari adab. Di saat safar itu seseorang benar-benar mereka pasrah sama Allah Azza wa Jalla. Karena nggak ada yang tahu safar itu apa akan terjadi sesuatu apa. Betul apa enggak? Maka di saat ini Rasulullah sama didik, ya, Abdullah bin Abbas pada waktu kecil, pada waktu pas di safar. Kata Rasulullah, ketika kata Abdullah bin Abbas, aku dulu menggonceng Rasulullah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya gulam, ini wa'alim ke kalimat, dinasihati. Wahai anak, sungguh aku mengajar engkau beberapa hal. Yang pertama apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah urusan sama Allah, niscaya Allah akan menjaga urusannya kepadamu. Rasulullah nasihati itu pas di safar. Subhanallah. Jelas. Jadi ini hal yang bisa membuka seseorang dengan cara seperti ini, yaitu dalam bentuk nasihat. Inilah bagaimana kemudian Nabi Saleh memberikan mereka nasihat, dan Nabi Saleh ditolak sama mereka nasihatnya dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Nah, yang terakhir, dampak dari kemaksiatan. Pertanyaannya, yang bunuh ontanya Nabi Saleh berapa orang? Ada yang tahu? 9 orang. Masya Allah. Salah. Yang bunuh 1. Yang diadab 1 kaum. Kenapa? Ya, kenapa? Karena mereka semua sepakat dan setuju untuk bunuh. Setuju. Jadi sisanya 1 bunuh, sisanya cuma ikut andil apa? Setuju. Dah. Allah ada bareng. Maka di sini pelajarannya gini. Kita kalau nasihatin orang, kemudian orang itu ngomong apa? Kata orang itu, jangan ngurusin saya, urusin dirimu sendiri.
masing-masing dengan urusannya. Jawaban kita ke orang itu apa? Maka katakanlah dengan baik bahwa kemaksiatanmu ketika aku nggak ingetin, maka saya juga kena dampaknya. Karena orang yang tidak mengingati dan memperingatin kemaksiatan sama dengan setuju sama maksiatnya. Kita kalau ngasih tahu orang, kasih tahu dengan perkara itu. Karena kemaksiatan yang kau lakukan hukumannya nyampe ke kita. Pada dasarnya engkau mendolimi banyak orang di balik kemaksiatan. Jangan mengatakan ini masalah saya sendiri, bukan masalahmu sendiri, masalah banyak orang. Makanya Allah mengadab satu kaum gara-gara apa? Mereka pada diam dan setuju sama pembunuhnya. Bayangin coba. Akhirnya Allah adab bersama-sama. Dan prinsip ini yang terjadi. Makanya kita kalau datang ke tempat adab, ya gunung meletus, dicek coba gimana masyarakatnya. Yang melakukan kemaksiatan segelintir doang. Tapi yang lainnya, oh enggak apa-apa, biasa itu. Ya monggo biasa. Habis itu Allah adab bareng, jangan pernah salahkan Allah Azza wa Jalla. Karena selalu yang terjadi orang baiknya diam. Tapi selama orang baiknya memperingatkan mereka, maka kemaksiatan nggak akan pernah Allah bencana nggak akan pernah Allah turunin. Makanya kitanya harus bersyukur dan berterima kasih sama siapa? Orang-orang yang ngasih peringatan. Karena adab itu nggak akan turun selama ada peringatan yang terjadi. Tapi begitu peringatan itu hilang dan orang yang baiknya diem, Allah adab bareng. Jelas? Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua tentang bagaimana pelajaran dari kaum Tsamud, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adab mereka dengan adab yang begitu mengerikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adab mereka itu bukan dengan adab yang ringan, tapi dengan apa? Allah berikan gempa, Allah berikan petir yang dahsyat yang sampai suaranya membuat telinga mereka sakit. Ya. Bahkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan guntur yang begitu luar biasa yang buat mereka mati. Dikasih guntur bertubi-tubian, bayangin mereka itu ngelihat orang mati satu-satu depan mata mereka sendiri, dan mereka nggak bisa lari. Jadi pada waktu itu mereka itu menantang Nabi Saleh dengan cara membunuh. Kemudian Nabi Saleh mengatakan engkau akan didatangi oleh adab Allah. Sedangkan Nabi Saleh itu nggak pernah bohong. Kira-kira kebayang nggak kaum nunggu adab? Gimana hatinya? Gimana yang terjadi kira-kira? Karena yang minta mukjizat mereka sendiri. Mereka minta mukjizat kebenaran. Nah, kalau engkau benar, maka datangkan mukjizat. Allah datangkan, Allah keluarkan dari batu onta hamil, susunya diperes kapanpun keluar terus. Bukan onta hamil, onta yang keluar susunya. Ya, yang diperes kapanpun keluar terus, tapi gak boleh diganggu sama sekali. Kata mereka setuju. Di balik itu malah mereka penasaran, nih jangan-jangan kalau kita sembelih malah lebih anu lagi. Bayangin antum. Itulah orang yang maksiat itu pasti apa? Penyakitnya kepo. Jadi istilah kepo itu dari dulu. Kepo itu nambahin orang tambah maksiat. Jelas? Karena syaitan selalu membuat seseorang untuk maksiat semakin dalam. Caranya dibuat apa? Dibuat penasaran. Gak pengen tak. Coba kalau gitu kan enak kayaknya lo itu. Semua orang maksiat berawal dari apa? Kepo. Coba-coba. Ya apa enggak? Ya sudah. Sudah tahu mereka itu buruk, tapi kok orang banyak yang seneng ya? Wah, sudah. Setan tuh selalu nyetani dengan cara apa? Dibuat kepo orang. Na'udzubillah. Ini sama. Ini kaum yang lebih salah sama kasusnya. Na'udzubillah dari. Jelas, insyaallah. Kemudian insyaallah yang berikutnya kita akan bahas tentang masalah apa? Bahas masalah kaumnya Lut. Ya. Kenapa? Ya, kaumnya Nabi Lut itu diangkat sama Allah kemudian dibanting, ya. Dan kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang diadab terdahsyat. Paling banyak adabnya sampai 4. Allah kasih adabnya. Bagaimana detailnya kita akan belajar dari kaumnya Nabi Lut, insyaallah biidznillah. Ya.
Kemudian setelah itu baru kita akan berbicara tentang masalah dampak kemaksiatan yang lainnya. Jelas, diantaranya Allah tutup hati seseorang, banyaklah dampak-dampak kemaksiatan, ya atharat dzunub wal ma'asi al-qalbi wal abdan, ya dampak-dampak kemaksiatan yang terjadi di dalam hati dan badan-badan manusia. Apa aja diantaranya, nanti detailnya saya akan jelaskan. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Hah? Kaum Ad, ada yang ngomong di apa? Yordan apa? Ada apa namanya? Yordan itu? Petra. Kalau kaum Tsamud kan tinggal di mana? Betul. Karena gini loh, Ad sama Tsamud ini merupakan nenek moyangnya orang Arab. Jadi suku kaum yang berbahasa Arab pertama kali adalah Ad sama Tsamud. Paham ya? Jadi ada Ad itu apa? Bangsa Arab itu ada beberapa, 3. Ada Arabul Ba'idah atau Qadimah. Ada Arab-Arab yang sudah jauh, itu ada 2. Ad sama Tsamud. Dulu banget sudah itu. Jelas? Kemudian ada Arabul Aribah. Arabul Aribah yang sekarang itu ada Arab asli, yaitu orang-orang Yaman dan sekitarnya. Ada Arabul Musta'ribah. Musta'ribah itu dia bukan bangsa Arab, tapi karena nikah sama orang Arab jadi orang Arab. Paham ya? Contoh mana? Mesir, Saudi. Saudi itu campuran. Aslinya apa? Nabi Ismail itu Arab bukan? Bukan. Nabi Ismail bukan Arab, nikah sama orang Arab. Keturunannya yaitu campuran. Paham ya? Kayak kemudian Sudan mana? Afrika. Tapi kemudian dia nikah dengan orang Arab, akhirnya apa? Keluarlah mereka dengan bahasa Arabnya. Paham ya? Jadi ada Arab campuran, kemudian ada Arab asli, ada Arab yang jauh. Arab yang jauh ini Ad sama Tsamud. Hilangin, udah ada hilang sudah. Tapi tinggal bekasnya aja. Jelas? Wallahu a'lam shawab. Ya. Enggak tahu saya, wallahu a'lam. Petra itu tempat yang bersyukur di atau enggak, wallahu a'lam. Saya enggak paham pastinya. Ya, ada lagi pertanyaan? Bertanya, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak jika salah satu dari kedua orang tua kita, bapak atau ibu, seorang muslim tetapi ya masih berbuat kesyirikan dan masih belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mendoakan kepada Allah supaya dapat hidayah untuk bertobat? Dan kita sudah berusaha untuk mendoakannya supaya bertobat. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana seseorang anak terhadap orang tua. Ya, perintahnya secara umum. Perhatikan baik-baik. Ini kalau orang tua maksiat gimana, syirik gimana? Kita sudah ngasih tahu, kemudian kok nggak bisa. Pertama, anak kepada orang tua secara umum Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 123-124. Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, perintah secara umumnya Allah katakan banyak ayat yang sejalan sama ayat ini. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau pernah mengatakan ya, dan janganlah membentak mereka. Kenapa? Karena puncak bakti seorang anak kepada orang tuanya pada waktu orang tua sudah sepuh. Itu puncak baktinya. Makanya Allah mengatakan kalau salah satu atau keduanya dalam posisi usia lanjut yang dimana gampang pikun dan lain sebagainya, butuh perhatian khusus, kencing di tempat dan lain sebagainya, itu puncak baktinya di situ. Ya, kalau orang tuanya masih bisa diajak ngomong dan nyambung, semua orang bisa bakti. Tapi begitu sudah mulai nggak nyambung dan ceritanya berulang-ulang, setiap cerita sama, orang bisa sabar di posisi itu disebut berbakti yang sebenarnya. Jelas? Ini satu. Kemudian kalau orang tuanya ya dalam posisi sekarang gini, kalau orang tuanya dalam posisi taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita mudah berbaktinya. Kalau posisi taat. Pertanyaannya, gimana kalau orang tuanya dalam posisi apa? Dalam posisi maksiat. Allah sebutin orang tua yang bukan maksiat saja, musyrik sekalipun. Di surat Luqman ayat 15. Ini bicara bapak ibu kafir. Kalau masih maksiat itu di bawahnya kafir enggak? Masih di bawahnya, lebih ringan. Ini kafir, termasuk melakukan kesyirikan. Orang yang kesyirikan itu mengeluarkan mereka dari agama Islam. Makanya dikatakan apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perintahnya apa? Jika kedua orang tuamu memaksamu menyekutukan Allah, karena orang tua musyrik pasti nyuruh anaknya musyrik juga. Karena orang tua nyuruh anaknya mengikuti keyakinan dirinya. Paham sampai sini? Makanya di sini kalau orang tuamu memaksamu, jahidu itu bukan maksa biasa. Allah mengistilahkan kayak orang jihad. Orang jihad itu gimana? Lemes di semangat-semangat, no. Paham ya? Sama, istilahnya maksa anak sampai ngomong apa? Kalau engkau nggak taat, engkau bukan anakku lagi, keluar dari rumah. Sampai di tangan kayak gitu. Jadi maksa sudah secara total, bahkan sampai maksa dengan semua pengorbanan yang dia lakukan. Bila perlu ngungkit anaknya dengan mengatakan, dasar anak durhaka, disumpah, tak sumpahin seumur hidupmu celaka. Istilahnya kayak gitu. Paham? Kalau orang tua sudah marah, mereka akan menyumpahin anaknya sampai istilahnya kita ngadepin orang tua yang kayak gini. Gimana kira-kira? Ikut syirik atau tetap taat? Tak sumpahin 7 turunan hancur. Kebayang ya? Allah mengistilahkan jahada di titik yang paling tinggi. Maksudnya nggak karuan, pol. Bukan maksud, ayo nak ini nggak mau, ya sudah terserah. Bukan itu bukan jahada namanya. Kira-kira gimana kita ngadepin? Orang tua kita nyumpain, bila perlu ibu bapak barengan nyumpain, doain. Ya Allah, ini mudah-mudahan anak 7 turunan tak sumpahin. Ayo. Nyuruh syirik kita nggak mau disumpahin kayak gitu. Coba ibu-ibu pikirin baik-baik ngadepin orang tua kayak gini. Kira-kira gimana? Mau ikut syirik atau gimana? Kalau enggak disumpahin. Tapi kalau ikut syirik salah. Lah terus pi? Ini yang sering terjadi di tengah seorang anak yang dilematis banget. Di satu sisi orang tua ingat baik-baik. Kembali lagi ke penyebab kita bakti. Ya, pertama, kita bakti ini karena siapa?
Kalau karena Allah, ketika kita bermaksiat sama Allah, walaupun orang tua ridho, ada celah selamat gak? Kita bermaksiat sama Allah, walaupun orang tua ridho. Kalau kita ikut syirik kan orang tua ridho kan, tapi kita bermaksiat sama Allah, ada celah hidup kita selamat gak? Ya nggak ada sama sekali. Sebaliknya, ketika kita taat sama Allah dan nggak ngikutin orang tua, di saat orang tua murka sampai nyumpain kita, ada celah kita selamat nggak? Banget selamatnya. Jadi istilahnya ya, doa orang tua terkabul dan tidaknya tergantung di posisi orang tua salah atau benernya. Paham? Jadi bukan mutlak. Orang suka mentafsirkan doa orang tua itu mutlak. Siapa ngomong? Kalau yang berbenturan sama aturan Allah ya jelas pental alias tertolak, walaupun dia mau nyumpain 50.000 kali. Tidak perlu setiap hari ngomong, oh, sudah tak sumpahi. Ngomong gitu tidak apa-apa. Yang jelas kita, makanya ada koridornya, ada batasannya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, artinya ikut jadi kafir sekalian. Yang kau nggak tahu ilmunya, pertama, satu, jangan ditaati. Jelas? Itu mutlak. Dua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, yaitu pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Pergaulilah di dunia dengan yang baik ini ada beberapa tafsiran supaya kita paham. Yang pertama nggak boleh ditaati, itu sudah mutlak. Mau nyumpain 1000 kali tetap nggak boleh taat. Tapi sikap balik kita harus benar. Yaitu apa? Tetap berbuat baik. Cara berbuat baiknya, Al-Imam Baghawi mengatakan, kalau ternyata orang tua kita kafir sekalipun, apalagi kalau masih maksiat itu di bawahnya masihan kafir ya, dikatakan yaitu bir wal asilah wal isratul jamilah, yaitu berbakti, menyambung tali silaturahmi, dan pergaulan yang baik dengan kedua orang tua. Ini kata Imam Baghawi dalam tafsir Baghawi. Jelas? Kemudian Ibnu Atiyah mengatakan, kalau orang tua kita kafir, cara berbuat baik kepadanya ketika mereka benci sama kita, tetap kita disuruh berbuat baik dengan cara apa? Dua. Yaitu kata Ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz, disebutkan sambung tali silaturahmi dengan memberikan harta kepada mereka berdua. Jadi dengan cara apa? Memenuhi dunianya. Kenapa? Karena ini kafir. Kemudian yang kedua adalah mendakwahi mereka dengan lembut. Jadi yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, berbuat baik kepada orang tua yang kafir, apalagi masih maksiat, kafir ini loh, maka disuruh memenuhi mereka dengan harta. Berbuat baik dengan harta. Kemudian yang kedua, mendakwahi mereka dengan lembut. Jelas? Kemudian kalau orang tua kita kafir, kita punya kewajiban berbuat baik gak? Punya gak? Sangat punya, sangat. Dalilnya apa? Asma binti Abu Bakar dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2620 sama riwayat Imam Muslim nomor 1003, disebutkan qadimat alayya ummi, ibuku datang kepadaku, wahia musyrikah, sedangkan dia musyrikah, kafir, musyrik ini sama tadi, bagaimana orang tua musyrik, sama ini jalan sama juga. Fi ahdi Rasulullah SAW, di zamannya Rasulullah SAW. Jelas? Kemudian fastaftaitu Rasulullah SAW, maka aku minta fatwa kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Dia mengatakan wahia raghibatun afa asilu ummi, dia kepingin berbuat baik. Siapa? Ibunya kepingin berbuat baik sama anaknya, Asma binti Abu Bakar. Ini bekas istri Abu Bakar, istrinya. Ya, maka kata Rasulullah SAW, kata Asma mengatakan, apakah aku masih boleh menyambung tali urusanku sama ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Naam, sili ummak. Iya, ya, sambung silaturahmi dengan ibumu. Paham konsep ini?
Jadi secara garis besar seorang anak itu disuruh tetap berbuat baik sama orang tuanya dengan cara memberikan urusan dunianya, walaupun orang tua musyrik, tapi nggak boleh taat. Makanya saya bolak-balik mengingatkan kisahnya di ayat tafsir surat Luqman ayat 15 itu, buka tafsir Ibnu Katsir, ada kisahnya namanya Sa'ad ibn Malik. Sa'ad ibn Malik itu punya orang tua kafir, ibu. Kata ibunya, nak balik ke agamamu. Sa'ad ibn Malik mengatakan, saya nggak mau balik. Balik ke agamamu, saya nggak mau balik. Balik ke agamamu, kalau nggak mau, ibu nggak mau makan minum. Padahal saat waktu itu lagi mau nyopin makan minum. Tahu apa yang terjadi? Ibunya buktikan perkataannya 3 hari nggak mau makan minum. Sa'ad tetap mau menyuapi, tapi nggak mau makan minum. Hari ketiga Sa'ad dengan tegas mengatakan, tapi tentunya dengan lemah lembut ngomongnya. Kata Sa'ad, wahai ibuku, kalau Allah memberikanmu 100 nyawa, lepas di hadapanku satu nyawamu, aku gak bakal mau ninggalin agamaku. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah kasih hati ibunya, akhirnya ibunya nyerah dan mau makan. Jelas? Ini caranya. Jadi tetap berbuat baik di saat dibenci. Makanya Allah menyuruh kita di akhir ayat apa? Untuk bergaul dengan orang-orang yang mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla. Wattabi sabila man anaba ilayya, yaitu cari orang yang taat sama Allah, buat selalu dukung kita dalam ketaatan kepada Allah. Jelas? Itu obatnya. Cukup insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian itu harusnya mulai jam berapa? Pas ya?